Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kadri Warasari, mahasiswi Poltekkes Kemenkes Padang, jurusan Kesehatan Lingkungan, Prodi D3 Sanitasi. Video ini merupakan tugas pelayanan kesehatan lingkungan dan pengendalian risiko lingkungan tentang pelayanan kesehatan lingkungan di Puskesmas pada penderita penyakit diare. Pelayanan kesehatan lingkungan adalah kegiatan atau serangkaian kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat, baik dari segi fisik, kimia, biologi, maupun sosial, guna mencegah penyakit dan gangguan kesehatan yang diakibatkan oleh faktor risiko lingkungan. Kegiatan pelayanan kesehatan lingkungan dilaksanakan di dalam gedung dan di luar gedung Puskesmas, meliputi konseling, inspeksi kesehatan lingkungan, dan intervensi kesehatan lingkungan. Konseling adalah hubungan komunikasi antara tenaga kesehatan lingkungan dengan pasien yang bertujuan untuk mengenali dan memecahkan masalah kesehatan lingkungan yang dihadapi. 6 langkah melaksanakan konseling yang disingkat dengan 17. Yaitu salam, sambut, T tanyakan, U uraikan, Tu bantu, J jelaskan, dan U ulangi. Pada video kali ini, saya akan menampilkan bentuk pelayanan kesehatan lingkungan pada pasien penderita diare. Berikut cuplikannya. Assalamualaikum. Salam. Silakan duduk, Kak. Selamat datang, Kak, di pelayanan kesehatan lingkungan kami. Ya. Perkenalkan, saya Kadri Warasari, tenaga sanitarian di Puskesmas ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada Kakak telah meluangkan waktunya untuk berkunjung di pelayanan kesehatan lingkungan. Mohon maaf sebelumnya, Kak, nama Kakak siapa, Kak? Nama saya Mei Fantri, M-E-I Fantri pakai Y. Ya. Umurnya berapa, Kak? 25 tahun. Pekerjaannya apa? Guru Alamatnya, Kak? di Jorong Pamuatan Barat, Nagari Pamuatan, Kecamatan Kupitan. Kabupatennya juga deh. Oh, udah. Nah, jangan, Kak. Ya. Sejak kapan Kakak mengalami diare? Sejak kemarin, Kak. Kemarin. Sebelum sakit diare, Kakak makan atau minuman apa? Kalau sarapan, kemarin saya sarapannya sate. Sabtu makan siang ikan bakar. Malamnya makan pecel ayam. Di mana Kakak makannya? Di luar. Berarti beli ya, Kak? Iya. Sumber air bersih yang Kakak di rumah itu berasal dari mana, Kak? Dari sumur. Sumber gali, Kak? Iya. Sumur itu pribadi, Kak? Enggak sumur umum. Sumur umum. Apakah di rumah Kakak ada jamban, Kak? Ada. Ada. Jamban tersebut memiliki septic tank nggak, Kak? Ada septic tanknya, Pak. Anggota keluarganya BAB di jamban tersebut kan, Kak? Iya, semuanya di situ. Jarak jamban sama sumurnya ada sekitar 10 meter, Kak? Mungkin nggak nyampe, Kak. Nggak nyampe. Nggak nyampe. Mata air tersebut terlindung nggak? Berhubung itu sumurnya sumur umum, jadi nggak ditutup. Berarti kurang ya, Kak? Iya. Terus minum sehari-hari itu dimasak atau tidak? Dimasak. 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 Apakah wadah tersebut dalam keadaan bersih, Kak? Wadah makanan atau minuman Kakak di rumah biasanya? Bersih kok. Habis makan langsung dicuci. Di rumah Kakak ada bayi nggak, Kak? Nggak ada.
Setelah BAB kakak biasanya cuci tangan pakai sabun nggak? Cuci tangan kok. Ya. Cuci tangan. Jadi begini kak, di pelayanan kesehatan lingkungan ini kita akan memecahkan masalah kesehatan yang berkaitan dengan penyakit yang berbasis lingkungan. Jadi untuk itu kita perlu adanya peningkatan fasilitas sanitasi, baik untuk penyediaan air, makanan, minuman, jamban dan lain sebagainya. Yaitu melalui perilaku hidup bersih dan sehat. Jadi di sini ada permasalahannya. Yang pertama, tadi penyediaan air yang tidak memenuhi syarat. Bisa jadi air sumur kakak itu tercemar. Oh gitu. Jadi minimal jaraknya berapa ya? Maksimal ya minimalnya 10 meter atau gitu. bisa lebih gitu. Biar air dari jambannya tidak merembes ke sumur. Nah, permasalahan keduanya yaitu dari perilaku yang tidak higienis. Bisa jadi dari makanan minuman yang kakak konsumsi, bisa itu tidak bersih. Terus alat makan kakak bisa jadi itu kurang bersih kan. Di sini jadi seperti yang sudah kakak bilang tadi, untuk penyediaan air bisa gunakan air yang terlindung, mata air yang terlindung, tuh pelihara dan tutup sarana agar tidak terhindar dari pencemaran. Kemudian dari perilaku yang tidak higienis tadi, kakak harus memilah makanan atau minuman yang sehat. Contohnya seperti biasanya kan makanan itu bisa terlihat dari fisiknya bersih atau tidak, atau dari rasa baunya berbeda dengan kondisi makanan yang biasa yang baik gitu. Kalau untuk alat makannya, kakak bisa mencucinya dengan air yang bersih agar tidak ada kuman atau kotoran yang lengket di alat makan tersebut. Nah, jadi gini kak, untuk tindak lanjut kita akan melakukan inspeksi kesehatan lingkungan ke rumah kakak untuk mensurvei atau melihat kondisi sanitasi di rumah kakak. Jadi apakah kakak setuju? Setuju kak. Untuk harinya kapan bisa kak? Hari Jumat gimana kak? Kakak bisa? Boleh. Jam berapa kak? Jam 2-an gimana? Bisa. Kakak menandatangani untuk kesepakatan kita inspeksi kesehatan lingkungan ke rumah kakak ya. Ditulis nama lengkapnya kak? Iya kak. Terima kasih kak. Oke, kalau gitu besok kita akan datang dengan tim untuk melakukan inspeksi kesehatan lingkungan ke rumah kakak. Iya. Makasih ya kak. Ya, sama-sama. Inspeksi kesehatan lingkungan merupakan tindak lanjut dari konseling. Kegiatan inspeksi kesehatan lingkungan meliputi pemeriksaan, pengamatan secara langsung terhadap media lingkungan untuk meningkatkan kualitas lingkungan yang sehat. Metode inspeksi kesehatan lingkungan ada 4. Yang pertama, pengamatan fisik media lingkungan. Yang kedua, pengukuran media lingkungan di tempat. Yang ketiga, uji laboratorium. Dan yang keempat, analisis risiko kesehatan lingkungan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Permisi Pak. Ya. Saya dari Puskesmas. Jadi kemarin kan kita sudah melakukan kesepakatan untuk melakukan inspeksi kesehatan lingkungan ke rumah kakak. Ya. Jadi saya akan melakukan inspeksi kesehatan lingkungan rumah kakak sekarang. Iya. Silakan masuk kak. Ya kak. Kak, saya mau nanya, ruang makannya di mana ya Pak? Orang makannya di situ. Ruang makan.
dapurnya Kak? Dapurnya di sini di belakang. Boleh silakan. Maaf ya Kak, berantakan. Untuk tempat air yang sudah dimasak di mana Kak? Oh, air yang sudah masak kita taruhnya di sini. Di sini. Toiletnya sini ya Kak? Iya, silakan dilihat. Itu tong sampahnya ya Kak? Iya, ini tong sampahnya. Yang ini yang bisa dibakar, yang ini itu. Yang organik? Iya, yang organik. Dibuangnya nggak setiap hari ya Kak? Sekali 2 hari lah. Untuk septic tank sama sumurnya di mana Kak? Septic tank kita ada di belakang. Mau ke belakang Kak? Iya Kak. Bisa bicara sebentar Kak? Bisa, silakan duduk Kak. Jadi dari hasil pengamatan yang saya lakukan Iya. tadi Kak, terlihat bahwa jamban kakak itu jarak dengan sumurnya terlalu dekat Oh, iya, Kak. iya. Untuk jarak dari jamban sama sumurnya itu minimal 10 meter Kak. Iya, iya, iya. Terus kalau gelas tadi Iya. itu tuh setelah dipakai ditutup baru bisa dipakai lagi Kak, sehingga tidak ada lalat atau serangga lain yang lengket, karena lalat itu bisa mengantarkan penyakit Kak. Oh, iya, ya mungkin itu ya penyebabnya dia. Iya. Terus dari alat masak kakak itu seperti alat tanggangan ikan tadi Kak, Iya. itu kan udah berkarat ya Kak, itu Iya. sudah tidak layak lagi dipakai Kak. Oh, iya. Ya, nanti karatnya itu lengket pada makanan Kak. Jadi semoga dari hasil pengamatan yang tadi itu Kakak bisa memperbaiki perilaku Iya, hidup iya, bersih insya Allah. Kak. Ya, semoga kedepannya di rumah Kakak ini tidak ada lagi terjadi kejadian diare ya Kak. Oke, makasih Kak. Ya, terima kasih ya Kak. Kalau gitu saya pamit dulu ya Kak. Setelah dilaksanakannya inspeksi kesehatan lingkungan, maka tahapan selanjutnya akan dilakukan intervensi kesehatan lingkungan. Nah, apa itu intervensi kesehatan lingkungan? Intervensi kesehatan lingkungan adalah tindakan penyehatan, pengamanan, dan pengendalian untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat, baik dari aspek fisik, kimia, biologi, maupun sosial. Kegiatan intervensi kesehatan lingkungan dapat berupa yang pertama, komunikasi, informasi, dan edukasi. Yang kedua, pembangunan sarana atau perbaikan. Yang ketiga, pengembangan teknologi tepat guna. Yang keempat, rekayasa lingkungan. KIE dan pemberdayaan masyarakat dilakukan untuk meningkatkan kesadaran, pengetahuan, dan perilaku masyarakat dalam masalah kesehatan lingkungan. KIE dapat dilakukan melalui promosi kesehatan, penyuluhan, dan pemicuan STBM. Berikut video penyuluhan tentang penyakit diare. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah hadir pada kegiatan penyuluhan pada hari ini. Perkenalkan, saya Kadri Warasari sebagai tenaga sanitarian dari Puskesmas.
Baiklah, pada hari ini saya akan melakukan penyuluhan tentang penderita penyakit diare. Apakah Bapak dan Ibu tahu apa itu diare? Diare merupakan penyakit yang menyebabkan penderitanya buang air besar yang sering atau bahkan 4-3 kali dalam sehari dan kondisi tinja dalam keadaan encer. Diare ini dapat disebabkan oleh infeksi dari virus ataupun kuman, alergi makanan, obat-obatan, maupun akibat penyakit tertentu. Diare ini juga dapat disebabkan dari perilaku yang tidak higienis seperti memakan dan minum yang tidak bersih ataupun tidak sehat. Kemudian tidak cuci tangan sebelum dan sesudah makan. Kemudian juga tidak merebus air sebelum dikonsumsi. Air yang direbus tersebut harus dalam keadaan bersih, tidak boleh dalam keadaan yang tidak bersih, baik itu dari fisik, kimia maupun biologinya. Kemudian buang air besar sembarangan atau tidak pada tempatnya. Diare ini dapat membahayakan tubuh kita. Tubuh kita juga dapat merasa lemas karena ada kekurangan cairan. Juga dapat mengakibatkan meninggal karena kehabisan cairan. Kemudian kita dapat juga merasakan gejala dari diare tersebut. Yang pertama, kita buang air besar itu sering, dapat 4-3 kali dalam sehari. Feses itu dalam keadaan cair, kemudian disertai dengan lendir dan darah. Bahkan feses tersebut dapat berwarna hijau. Kemudian penderita diare dapat merasakan nyeri pada perut ataupun mulas yang berkepanjangan. Kemudian penderita merasakan seperti gejala yang demam. Kemudian dalam tinja tersebut terdapat darah, perut merasa kembung, dan penderita juga merasakan dehidrasi atau kekurangan cairan dari tubuhnya. Penderita juga merasakan mual dan muntah, kemudian merasakan pegal pada punggung, dan juga perut merasa melilit, sering juga merasa berbunyi gitu. Sekian penyuluhan yang saya sampaikan, semoga kita sehat selalu. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut contoh video animasi tentang penyakit diare. Perbaikan dan pembangunan sarana dilakukan apabila hasil inspeksi kesehatan lingkungan menunjukkan faktor risiko lingkungan, penyebab penyakit, atau gangguan kesehatan pada lingkungan atau rumah pasien. Pengembangan teknologi tepat guna merupakan upaya alternatif untuk mengurangi atau menghilangkan faktor risiko penyebab penyakit dan gangguan kesehatan.
Rekayasa lingkungan merupakan upaya mengubah media lingkungan atau kondisi lingkungan untuk mencegah pajanan agen penyakit, baik yang bersifat fisik, biologi, maupun kimia, serta gangguan dari vektor dan binatang pembawa penyakit. Sekian video pelayanan kesehatan lingkungan di Puskesmas. Saya mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.